Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala alaikal azimah haitsu anzalta ilaina afdhala kutubik wa arsalta ilaina afdhala rusulik wa sara'ta lana afdhala sara'i dinik wa a'taita lana afdhala syahrik wa huwa syahru Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tidak lupa nikmat di mana dikembalikan lagi kita untuk mengadakan pengajian, kajian, pertemuan di masjid yang mulia ini, di mana 2 tahun yang lalu barangkali ya, Ramadan pertama dan kedua yang kemarin kita kayaknya tidak bisa mengadakan kajian. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambahi nikmat-nikmat tersebut. Semoga di Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bertakwa kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada siang hari ini terkait Ramadan tentunya, yaitu puasa yang berkualitas sebagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan adalah sebuah kesempatan emas yang diberikan bagi umat Islam secara umum, ya. Dan kesempatan ini bukan setiap hari, setiap bulan, namun setahun sekali selama satu bulan. Oleh karena itu kesempatan yang emas ini harus menjadikan kita, amal ibadah kita ini menjadi amal ibadah yang terukur, yang sesuai sama dengan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sejauh mana keberhasilan Ramadan kita ini adalah sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu puasa kita kalau mau berkualitas ya, mari ikuti secara sempurna, syukur-syukur bisa 100%, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sebelum kita masuk ke kajian yang utama, kita lihat sepintas apa sebetulnya hikmah puasa. Setelah saya pelajari dari Alkitab, Al-Quran, dari Sunnah Nabi, saya ringkas-ringkas. Puasa itu hikmahnya ada 3. Pertama, Allah berkehendak menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini sepintas memang sebuah pekerjaan amal ibadah yang berat, karena dia ujian syahwat dan ujian perut, ya. Siapa yang melarang makan enak, apalagi makanan itu halal, ya. Minuman seger, haus-haus, minuman itu halal, kok dilarang-larang, ya. Padahal tidak ada yang melarang itu. Namun karena itu kita tinggalkan karena Allah, maka berpahala. Dan karena sesuatu beban yang berat itu apabila dikerjakan oleh orang banyak, apalagi orang-orang sebelum kita, jadi tidak kita merasa ringan. Puasa ini ternyata diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ternyata umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan berpuasa. Tujuan utamanya mencetak kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan Allah indah sekali ketika menyampaikan sesuatu pekerjaan yang terasa ibadah itu berat, itu dengan bahasanya ringan. Allah tidak berfirman dalam Al-Quran puasa itu 1 bulan. Kalau pandang kita 1 bulan, enggak makan minum 1 bulan, kayaknya berat banget gitu ya. Ternyata Allah hanya berfirmannya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, ya.
Padahal kalau kita hitung berapa tuh? 1 bulan tuh 29 hari atau 30 ya. Tapi Allah hanya menyebut ayyaman ma'dudat. Jadi ringan. Kayak kadang-kadang kita mau pergi ke rumah teman, mungkin jaraknya masih 2 km ya. Tanya orang, mana rumahnya Pak Sabto? Oh itu sudah dekat tuh. Masjid itu kelihatan masjidnya itu. Padahal kalau jalan kaki masih 2 kilo gitu ya. Nah itulah begitu. Puasa itu berat, tapi Allah menyampaikan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada di masjid. Kemudian beliau roko al-mimbar, rokia al-mimbar. Dia naik mimbar. Jadi mimbar kalau di sini nggak ada tangganya ya. Beberapa masjid yang besar itu ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Bahkan kalau Masjid Al-Azhar Jagakarsa itu tangganya sampai tinggi banget tuh. Ketika Nabi Muhammad naik tangga 1, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik lagi 2, amin. Naik lagi ketiga, amin. Selesai itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hada? Apa yang menyebabkan Anda mengucapkan amin sampai 3 kali? Faqala li Jibril. Baru saja malaikat Jibril itu mengatakan kepadaku, arghamallahu anfa 'abdin aw ba'uda dakhala ramadhana falam yughfar lahu faqultu amin. Rugilah seseorang yang apabila masuk bulan Ramadan atau dijauhkan dia apabila masuk bulan Ramadan tetapi falam yughfar lahu, tidak diampunkan. Nabi Muhammad mengamini itu, amin. Jadi kalau umat Islam datang bulan Ramadan kok gak sempat diampunkan, diaminin oleh Nabi Muhammad tuh, amin. Yang kedua, rahima anfu abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhu al-jannah. Rugi juga seseorang yang masih mendapati dua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, bisa bapaknya, bisa ibunya, tetapi tidak menyebabkan masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang ketiga, rugi seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, maksudnya nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak membaca sholawat kepadaku. Jadi yang pertama ini kita mendapatkan gambaran bahwa hadis ini menggambarkan kepada kita supaya kita itu mengambil kesempatan, ya. Karena kesempatan berharga, kesempatan yang bagus itu tidak datang setiap saat. Ketika datang kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, yang datang kepada kita hari ini adalah bulan Ramadan. Kesempatan itu apa? Alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita, Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan rezeki kita cukup, sehingga kita dan keluarga kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan aman, tentram. Nah, ini semua kesempatan. Nah, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan dan adab-adab puasa Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini adalah yang dilakukan Rasulullah. Dan kita akan mengkopi, melihat, memperhatikan dan mencontoh puasa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertama? Pertama adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini dari tuntunan Rasulullah. Kalau mau puasa kita berbukanya segera, sahurnya juga diakhirkan, ya, menjelang imsak baru berhenti. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka. Alhamdulillah. Karena dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama di dunia yaitu ketika datang berbuka. Ya sudah tentulah ya, hari ini kita ingin makan nggak bisa ditahan, mau minum nggak bisa ditahan, bentar lagi nggak bisa, asar juga nggak bisa, haus gitu ya. Ketika sudah datang maghrib ya sudah tentu kita bergembira, bukan kita aja, anak-anak kita semuanya, ya. Jadi ini salah satu fitrah agama kita ini, walaupun puasa tapi harus bersegera berbuka.
orang yang menyegerakan berbuka puasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Nabi, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Sesungguhnya hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersegera berbuka apabila datang waktu berbuka. Saya pernah ikut undangan satu ormas Islam ya umat Islam. Puasa ngisi kajian. Tapi setelah itu waktu maghrib kok nggak berbuka, lama dia sholat dulu ini dulu. Jadi mengakhirkan ada salah satu ormas itu ya yang mengakhirkan berbuka. Saya bilang kepada panitia, saya nggak bisa ini, saya harus segera, udah lapar dari tadi. Nah, ada kalau Bapak baca, kalau nggak salah di Syiah ya, saya pernah diundang orang Syiah untuk ngisi kajian, berbukanya ternyata terlambat ya. Yang kedua Bapak-bapak, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW mulai puasa setelah fajar shadiq. Jadi di dalam agama Islam ini fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar shadiq itu fajar yang jelas benar, yaitu di sebelah timur, ufuk timur sudah nampak waktu putih udara di langit sudah putih, dan makin lama putih itu hilang jadi merah jadi pagi, itu namanya fajar shadiq. Artinya kalau adzan subuh sebentar lagi akan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib kadang-kadang di sebelah timur mungkin ada putih, mungkin di sana ada bulan kuat dan lain sebagainya, namun ternyata hilang, datang gelap lagi. Artinya fajar kadhib. Ya mungkin masih jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini ada sebagian umat Islam ini yang dia berpuasanya kadang-kadang sangat berpegang teguh dengan fajar ini. Jadi ketika subuh adzan itu masih gelap, ya boleh aja katanya makan, masih gelap belum kelihatan. Ya. Nanti kalau agak putih-putih baru kita sholat subuh, baru itu berhenti puasa. Ada juga yang berpegang seperti itu. Baik, intinya inilah waktu selesainya kita sahur, yaitu dengan datangnya fajar shadiq menjelang datangnya waktu subuh. Akhlak utama ketika berpuasa, ini yang perlu kita perhatikan betul-betul supaya dalam langkah-langkah kita beribadah ini menapaki dan menepati apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan akhlak dan adab ketika berpuasa. As-saumu laisa mujarrad, yang hitam itu bukan sabda Rasulullah ya. Artinya saja puasa itu bukan hanya sekedar menahan makanan, minuman atau syahwat. Bahkan dia juga harus menahan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sabdanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang warna merah. Man lam yata' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabu. Siapa yang tidak bisa menahan ucapan qaulaz zur, ucapan keji, kotor ya, tidak bagus, tidak sopan, jorok ya, dan lain sebagainya. Wal amala bihi, dan beramal dengannya itu, maka Allah tidak memerlukan makanannya dan minumannya. Artinya apa? Gak perlu puasa. Jadi kalau orang puasa namun mulutnya tidak berpuasa dari ucapan-ucapan yang keji, kotor, jorok, mencaci, mengumpat, nah itu bagi Allah itu dari syarat batin itu nggak sah itu puasanya ya. Karena puasa itu harus menahan, bukan hanya makan minum tapi ucapan. Kita ganti dengan ucapan tasbih, zikir, takbir dan lain sebagainya, bacaan Al-Quran. Yang kedua, yang merah itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali
haus dan dahaga. Artinya orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga adab-adabnya puasa di sisi Allah. Allah maha tahu. Apalagi sekarang ini sudah mulai masuk ya, naik motor mungkin pepet-pepetan, ada keserempet sedikit ya. Sabarlah ya, jangan sampai binatang di Ragunan keluar gitu kan, baru keserempet dikit aja, alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang nggak sabar, nah, kita sedang berpuasa. Ini akhlak utama. Artinya mulut kita juga berpuasa. Ini rahasia puasa kita dapatkan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Terdapat 4 perkara yang perlu diperhatikan kalau kita mau berpuasa, yaitu memejamkan mata dan menahan dari leluasanya kepada sesuatu yang tercela dan dibenci, atau terhadap sesuatu yang menyebabkan kelalaian hati, serta melengahkannya dari mengingat Allah. Nah ini mungkin kita kalau meninggalkan dari hal-hal yang jelas-jelas dilarang, ya insya Allah mudah lah ya. Misalkan tidak melihat wanita yang lawan jenis dengan bersahwat, atau melihat barang-barang yang diharamkan Allah. Namun mungkin sehari-hari kita nggak lepas dari WA itu ya. Mungkin dikurangi WA-WA-nya ya. Baca-baca yang nggak perlu, lebih baik kita ganti dengan Al-Quran. Ini maksudnya ya, perlu diperhatikan. Walaupun itu tidak membatalkan puasa kita, namun alangkah baiknya nggak perlu kita baca Al-Quran. Menjaga lidah dari bersendau gurau yang tidak berguna, berdusta, mengumpat, perkataan kotor dan lain sebagainya. Menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang dibenci, ya. Sebab segala sesuatu yang diucapkan haram juga untuk didengarkan. Yang keempat, menahan anggota tubuh yang lain dari segala perbuatan dosa. Apa saja, tangan kita, jangan sampai mengambil yang haram, kaki kita jangan sampai melangkah ke perbuatan tidak diridhoi Allah, telinga kita jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi, mata kita, mulut kita, semuanya kita tahan. Inilah puasa yang sebenarnya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi bagaimana Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah mengajari kita berpuasa, maka saya beri judul amalan-amalan cerdas sepanjang bulan Ramadan. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Pertama, memperbanyak qiyamul lail, sholat malam, minimal sholat tarawih ya, 8 rakaat, 20 rakaat, silakan tambah lagi witirnya ya. Di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis ini ada 2 versi. Pertama man qama dan satu lagi man soma. Artinya tentang Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang berdiri di tengah malam, maksudnya sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, itu mangkoma ya. Memakmurkan malam, menghidup-hidupkan malam Ramadan, itu koma juga. Mengurangi tidur tapi memperbanyak baca Al-Quran, itu namanya mangkoma. Dengan penuh iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan juga di malam hari beberapa rakaat memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Hadis yang lain, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, sama juga ya. Ini pertama, sholat tahajud, sholat tarawih. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi perintahnya membaca. Jadi di Ramadan ini banyak aja baca. Karena Nabi Muhammad juga hanya banyak menyetorkan hafalan. Pengamalannya nanti setelah bulan Ramadan ya. Hatamkan kalau perlu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan Imam Syafi'i ini kalau datang bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali. Berat sekali
Jadi siang sekali, malam sekali, 60 kali. Namun ya bacaannya Imam Syafi'i, para imam-imam 4 ini ya tidak seperti bacaan kita. Beliau membaca Al-Quran itu artinya hafal. Menghafal surat yang lain itu ibarat kalau kita hafalnya surat Al-Fatihah, surat Qul. Sudah los aja. Baca surat Al-Kahfi juga. Begitu. Surat-surat yang lain itu kayak kita baca Al-Fatihah. Jadi wajar kalau satu hari hatam Quran, malamnya hatam Al-Quran. Kenapa memperbanyak Al-Quran? Karena memang Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW setiap malam Ramadan itu beliau yatadarasul Quran, tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Nah ini hadisnya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Ya. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi apabila datang bulan Ramadan, yaitu ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan itu Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril. Untuk apa? Fayudarisuhul Qur'ana. Jadi Nabi Muhammad itu simakan kalau basikan. Talaki gitu berdua dengan malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Maka inilah disunahkan kita setiap malam itu perbanyak baca Al-Quran. Nabi Muhammad aja terus setiap malam Ramadan itu yudarisul Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu lebih lembut daripada angin yang bertiup sepoi-poi basah. Ini pertama. Jadi baca Al-Quran. Yang ketiga, amalan cerdas bulan Ramadan, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Memberi makan buka puasa akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Jadi Ramadan ini bulan menanam, ya, bulan bercocok tanam, yang panennya luar biasa. Namun panennya nanti di akhirat, ya, bukan sekarang. Panennya di akhirat, ya, luar biasa. Banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dilakukan atau tidak diberikan di bulan selain Ramadan. Salah satunya ini, manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajli shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang yang berbuka tersebut, tanpa dikurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun, ya. Katakanlah hari ini saya mengundang 5 orang untuk berbuka puasa di rumah saya, ya. Hari itu saya mendapatkan pahala puasa saya sendiri, ditambah lagi 5 orang yang pahala puasa itu. Manfaat toroso iman, maksudnya begitu, ya. Dan yang saya beri buka puasa itu amalnya tidak hilang, tidak habis. Kalau amalnya habis, ya nggak mau datang dia. Gara-gara nasi 1 piring walaupun enak makanan, ya puasaku habis, disedot mau 1 kodang, nggak mau datang aku, nggak begitu. Saya dapat puasa dari penyediaan Allah sendiri pahalanya, dan orang itu tetap dapat pahala puasanya. Dan para ulama, Imam Nawawi misalkan menafsirkan di menerangkan hadis ini, bukan mesti 1 porsi, bisa saja air 1 teguk susu, boleh juga hanya beberapa butir kurma, atau kalau di Indonesia ya gorengan, atau kadang-kadang kita lihat takjil di pinggir-pinggir jalan itu, di tol, di mana itu sudah masuk di sini manfaat toroso iman. Artinya apa? Ini menggalakkan kita untuk berbuat baik dengan sedekah, Saya kadang-kadang kalau di pondok itu, kalau nggak kasih makan ya, saya beli kurma
Dua pemacurah itu saya masukkan plastik, anak-anak saya bantu, kita kasih roti bagi anak santri 60 begitu. Manfaat toroso iman, karena pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Kemudian memperbanyak doa. Nah, di puasa ini memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Oleh karena itu, penuhilah kalian dan bersyukurlah kalian, berimanlah kalian, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sangat dekat. Ibnu Katsir menerangkan, ya, ini menunjukkan akan anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna, maksudnya bulan Ramadan. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa, ya. Jadi ayat ini menjadi dasar untuk kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara hikmah puasa Ramadan, bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan calon-calon penghuni neraka, dibebaskan jadi tidak penghuni neraka, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Ya. Sesungguhnya di setiap hari, ya, bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan manusia dari neraka. Ya, semoga kita termasuk orang yang dibebaskan. Allahumma ajirna minan nari ya mujir. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka, Wahidab yang maha pembebas. Dan sesungguhnya setiap orang Islam mempunyai doa, yang berdoa kepada Allah, fayastajibu lahu, maka doanya akan aku kabulkan, ya, aku kabulkan. Ya, di antara doa-doa Ramadan itu yang penting adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nari ya mujir. Siapa yang berdoa dijauhkan neraka 3 kali, maka neraka akan menjawab, mereka pun dijauhkan. Ini waktu-waktu yang mustajab, yang waktu kita ini lapang, bisa khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur itu maksudnya bukan waktu pas makan begitu ya. Waktu sebelum kita sahur. Ya, sahur katakanlah jam 4. Kita bangunnya setengah 4. Nah, itu maksudnya waktu-waktu sahur, ya. Sahur ya sahur, ya, doanya doa bismillah kalau makan itu. Tapi waktu sahur itu maksudnya waktu menjelang kita mau sahur. Jadi sahur jam 4, kita bangun jam 3, alhamdulillah, terus setengah 4, nah, setengah jam kita berdiri 2 rakaat, berdoa istighfar mungkin 10 kali, 100 kali, mendoakan kebaikan untuk keluarga kita, anak kita, teman kita, bapak-bapak kita, atasan kita, barangkali kita doakan. Itu waktu yang mustajab. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berbuka puasa, ini juga bukan pas berbukanya, sebelumnya mungkin 10 menit lah minimal atau 5 menit lah minimal, ya. Kita pas kumpul dengan anak-anak kita gitu, kita ajak doa apa saja, doa yang kita kenal, anak-anak kita mengamini, ya. Nanti mungkin anak kita yang ngeramai, ya yang azan gitu ya. Tapi itu menjelang berbuka itu ya, berdoa. Walau 5 menit berdoa, syukur-syukur bisa 10 menit, ya. Waktu menjelang berbuka kita berdoa. Waktu berpuasa dan waktu berbuka. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa sulusul laili al-akhiru yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu may yas'aluni fa a'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala ini turun ke langit dunia, ya. Turun itu berarti ya Allah membuka ampunannya selebar-lebarnya, ya.
ketika kalau 10 terakhir malam itu ya kalau kita hitung-hitung ya sekitar jam 2 begitu ya. Kalau masih kalau tidurnya belum pulas ya jam 3 lah. Jam 3 sampai subuh lumayan udah 1,5 jam ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berseru, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni ya. Jadi sepertiga malam itu Allah turun. Oleh karena itu tahajud itu ya di waktu-waktu tersebut. Ini ketika berdoa, dari beberapa hadis Nabi yang kita dapatkan ketika berbuka puasa doanya ini. Oh bukan ini anjuran. Ini nanti ada doanya. Ini cerita tentang doanya orang yang berpuasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak ditolak. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi sekarang ini sejak kita subuh itu sampai nanti menjelang berbuka itu waktu sepanjang itu adalah waktu berdoa kalau mau kita. Tapi berhubung ada kerjaan ya doanya menjelang masuk masjid, menjelang keluar masjid. Tapi intinya sepanjang waktu itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang adil juga doanya orang yang didolim. Ini doanya ini, mungkin kita jarang menghafal. Nanti kalau ingin hafal materinya bisa di-share, sudah saya share ke Pak Ustadz Syekhudin. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Doa-doanya banyak sini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau mau berbuka jalan adzan tuh baca doa ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Doa yang kedua, zahabat dhamma'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah ya. Bisa baca dua-duanya, bisa baca satu, kalau cepat lupa ya bismillahirrahmanirrahim ya. Zahabat dhamma'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Ini doa ketika kita berbuka. Nah, ini doa sepanjang malam kita bulan Ramadan, ya, sepanjang bulan Ramadan. Wabil khusus nanti ketika malam Lailatul Qadar, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, perbanyak baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pendek saja, bisa dihafalkan. Tiap malam kita baca ini. Kalau dulu waktu saya di pondok pesantren ini ada ditambahi sedikit dan dilakukan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ditambahi boleh, tidak berdosa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Waktu jadi santri. Jadi sampai sekarang doa ya hafal terus, apalagi semua pendek ya. Nah, ini Bapak bisa dihafalkan. Kalau mau untuk sendiri ya ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang memohon maaf, maka maafkanlah kami, maafkanlah aku, fa'fu anni. Ini doa, sudah ada berapa doa nih? 3 doa ya. Minimal selesai dari sini 1 doa hafal lah kita ya. Syukur-syukur yang hafalnya sudah sebelumnya. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi sunnah Ramadan nih. Ini khusus untuk bapak-bapak aja. Iktikaf 10 terakhir Ramadan bagi kaum lelaki. Karena ibu-ibu itu nggak ada sunnahnya iktikaf ya. Ibu-ibu di rumah. Kalau ibu-ibu nanti itikaf, yang punya anak siapa yang masak-masakan? Jadi itikaf ini sunnahnya bapak-bapak aja. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan.
yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Wasattal Rasulullah mengencangkan ikatnya, maksudnya mengurangi tidur, ya, tidak tidur di rumahnya, tidur di masjid. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Jadi Rasulullah itu i'tikaf setiap bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu kalau beliau tidak ada keluar kota berjihad atau berdakwah, beliau itu i'tikaf fi kulli Ramadan. Wa idza shallal huda dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Dahulu Rasulullah beriktikaf pada setiap Ramadan, ketika sholat subuh beliau masuk ke tempat beliau beriktikaf. Maksudnya kalau ada urusan keluar penting sekali dia masuk lagi. Begitulah Rasulullah. Ya. Jadi iktikaf itu niat iktikaf, berdiam diri di masjid. Sebetulnya bagi kita yang punya waktu kosong, apalagi yang sudah pensiun, ya, itu sangat bisa. Karena cuma setahun, cuma diambil 10 hari saja. Diambil 10 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang biasa penting juga kita lakukan, selalu menjaga kebersihan. Ini termasuk juga kebersihan diri kita, kebersihan rumah kita, lingkungan kita jadi bersih, ya, masuk Ramadan rumahnya bersih. Dan walaupun kita berpuasa Ramadan itu abab kita, bau mulut kita ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harum, walaupun keluarnya itu minta maaf bacin gitu ya, tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misk. Namun Rasulullah SAW tetap menjaga juga dari sisi kebersihan mulut, ya. Beliau selalu menjaga bersiwak di setiap sholat. Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholat. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku atas manusia, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap sholat, ya. Jadi Rasulullah itu mulutnya sangat bersih, ya. Sampai kelihatan sela-selanya ini bersih, tidak ada selilitnya kayak kita, bersih. Karena setiap mau sholat itu beliau siwak, ya. Jadi setiap mau sholat itu Rasulullah SAW, karena beliau tidak mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bau mulut, ya. Bau mulut. Nah, Rasulullah SAW. As-siwaku madharun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 5 menit lagi. Nah, tadi ini kita berpuasa sebagaimana yang kita inginkan, mengikuti sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Balasan puasa yang kita dapatkan itu apa? Balasannya sangat luar biasa. Pertama, puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat. Sebagaimana hadisnya, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil laili fasaffi'ni fihi. Qala fayusfa'an. Jadi puasa dan Al-Quran, amal ibadah puasa kita 30 hari ini, kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dibentukkan sebuah makhluk, ya, seorang makhluk, ya, yang akan bisa berbicara. Begitu juga amalan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita ini, kelak oleh Allah juga seperti itu juga. Dan dia mengatakan, ya, yasfa'ani, memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Apa yang dikatakan puasa? Wahai Tuhanku, aku telah menahan dia makanan dan syahwat di siang hari. Hari ini seperti ini. Kita berpuasa karena ditahan oleh yang namanya puasa itu, nggak makan, nggak minum, nggak mendatangi istri. Fasaffi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat. Al-Quran juga begitu. Aku telah menahan dia dari tidur malam. Untuk apa? Untuk zikir, tahajud, sholat witir, sholat raweh, dan lain sebagainya. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Dua-duanya diizinkan oleh Allah. Fayusfa'ani. Kenapa ini di padang mahsyar hari kiamat? Itulah hari yang sangat dahsyat. Hari di mana manusia di padang mahsyar 50.000 tahun, matahari di atas kita, nggak ada makanan, nggak ada minuman, semua tanah rata. Manusia waktu itu sangat sibuk, likul limri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua manusia sibuk dengan urusannya. Maka puasa yang kita lakukan hari ini
Al-Quran yang kita baca hari ini di bulan Ramadan ini kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satu bentuk syafaatnya yaitu kita akan dibawa, digiring menuju telaga Nabi Muhammad SAW yang namanya telaga Kausar. Inna a'toinakal kausar, di mana gelas-gelasnya itu adalah sebanyak bintang di langit, artinya banyak sekali. Yang minum satu gelas saja la tadma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak digiring ke telaga Nabi Muhammad mendapatkan pahala puasa kita. Yang kedua nih lagi, Allah menyediakan pintu Ar-Royan bagi orang yang berpuasa. Jadi di surga itu kelak ada pintu yang disebut Ar-Royan, yang dimasuki hanya orang-orang yang berpuasa, ya, dan tidak dimasuki orang selain yang tidak berpuasa. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya puasa yang kita lakukan ini seakan merupakan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya. Maka di saat-saat kritis yang tertentu, puasa itu memberi bantuan kepada kita, menggiring kita. Di mahsyar yang dahsyat itu kita mendapat syafaatnya. Kemudian kita selamat dari sirat, kemudian di depan pintu di surga itu ada pintu khusus, ya. Jadi seakan-akan kita digiring dengan amal puasa kita ini. Di situ pintu Ar-Royan yang kita berpuasa itu akan berseru, ainas shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa ini? Mana dia? Mana orang BPKP ini? Istilahnya begitu. Ainas shaimun. Langsunglah kita berpuasa, tunjuk jari, fayaqumun. Mereka pun berdiri, bangkit dan berjalan, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun bisa masuk ke situ kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau semuanya sudah masuk, baru ditutup pintu itu. Artinya walaupun barangkali ada yang tertinggal masih di belakang, ya, mungkin hisabnya banyak. Hisab itu hitungan, ya. Yang hartanya itu 10 triliun gitu kan. Hitungannya beda dengan kita yang cuma 100 juta gitu kan. 10 triliun kan banyak. 100 juta sebentar kan begitu. Kemudian ada yang tertinggal lama, atau mungkin barangkali masih ada yang di neraka, naudzubillah begitu ya, karena dosa-dosanya. Tetap itu pintu itu dibuka, ditunggu orang yang berpuasa itu. Nah, baru kalau semuanya orang yang berpuasa itu sudah masuk, baru ditutup. Yang ketiga tentunya adalah balasan surga yang luar biasa, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, bagian dalamnya terlihat dari bagian luar. Mungkin kaca-kaca, sebangsa kaca gitu ya. Lantas orang Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari. Jadi termasuk pahalanya yang luar biasa. Yang terakhir yaitu Allah menjanjikan pahala yang dahsyat luar biasa dalam Al-Qur'annya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Tak seorang pun di sini maksudnya orang-orang yang berpuasa, ya. Berbagai nikmat itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nggak tahu kayak apa hebatnya, ya. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atau apa yang mereka kerjakan. Imam Tabari mengatakan dalam tafsirnya, saya kutip di sini, mereka menyembunyikan amalan di dunia, maksudnya amalan rahasia puasa. Karena puasa itu untuk Allah, kita rahasiakan, kita ikhlas. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan mereka pahala dengan sebab amalan-amalan mereka yang dirahasiakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita siang hari ini, yaitu berpuasa yang berkualitas sebagaimana puasanya Rasulullah SAW. Semoga umur kita dipanjangkan sampai selesai bulan Ramadan,
dan kita bisa merengkuh kebahagiaan, kemuliaan, keistimewaan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.